Hello guys, lupus back ya, it's me, Sika Sebauca. Selamat datang dari channel gue kali ini. Dan di kesempatan kali ini karena banyak banget yang nanya. Sebenarnya dari dulu sih banyak banget yang nanyain. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan KEPO alias kepo. Ya, kalian tahu kepo ya? Pingin tahu gitu, bawaannya tuh pingin tahu gitu. Bang, coba bikin video dong, what's in my bag. So, baru kali ini gue bisa kabulin. Sorry baru sempet gue bikinnya sekarang, tapi yang penting tetap gue bikin ya. Jadi di video ini gue akan kasih tahu apa aja isi tas gue. Tapi akan gue bikin dua versi. Ini yang versi pertamanya yaitu adalah what's in my bag gym version, alias kalau misalkan gue mau nge-gym, isi tas gue tuh apa aja sih. Tapi sebelum masuk ke videonya ya, ini juga banyak banget yang nanyain, bang, lu gue lihat suplemennya banyak banget aneh-aneh. Ada yang A, ada yang B, ada yang kreatin, ada yang pre-workout, ada yang apa. Dan nanti kalian lihat sendiri deh, itu belinya di mana, yang asli nyarinya di mana. Gue susah banget nyarinya. Terus harganya berapa? Pasti harganya mahal deh. Ya memang jujur suplemen gue itu banyak banget, karena gue kayak ini sebenarnya jelek sih, kayak sugesti bahwa gue tuh tidak bisa nge-gym kalau nggak pakai suplemen. Sebenarnya bisa banget, tapi gue kayak udah semacam apa ya, gue pengen tuh kalau misalkan nge-gym atau olahraga tuh maksimal hasilnya, jadi gue harus banyak suplemennya. Dan saking banyaknya suplemen yang gue beli, itu pengeluaran tiap bulan tuh pasti amsyong pak ya. Itu pasti kayak ini pemasukan segini ya, ini pengeluarannya segini gitu ya. Akhirnya harus jual ginjal ya, ini ginjal gue tinggal sebelah, nggak bohong. Ada triknya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja murah, apalagi kalian nih kaum milenial yang suka belanjanya tuh di website e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya ya. Ada website diskon ya yang menyediakan kode-kode voucher atau kupon-kupon yang bisa dipakai di e-commerce yang kalian biasa belanja seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya yang tadi gue udah sebutin ya. Dan gue akan kenalin websitenya sekarang. Ini dia. Oke, pertama-tama kalian masuk dulu ke websitenya di www.picodi.com. Nah, tuh banyak pilihannya kan, diskon-diskonnya. Kamu bisa langsung daftar lewat Facebook atau Gmail. Habis itu langsung aja cari toko yang kalian mau dapetin diskonnya. Kalau di sini aku pilihnya Bukalapak. Terus kalian pilih diskon-diskonnya. Terus klik yang ini. Terus kuponnya itu kalian salin. Kalau udah, langsung ke website Bukalapaknya. Terus cari produk yang mau dibeli. Contohnya susu protein. Klik beli sekarang. Terus paste kode voucher yang kalian tadi udah copy. Kalau udah, pilih metode pembayaran. Terus lanjutin deh transaksinya seperti kalian biasa lakuin. Oke guys, itu dia tadi websitenya tempat kalian dapetin kode-kode yang bisa langsung dipakai di e-commerce kesayangan kalian. Sekarang kita langsung masuk ke what's in my bag gym version. Oke, sekarang langsung aja kita keluarin. Kebalik bos, kebalik ya. Udah keren-keren, totalnya kebalik. Seperti yang kalian tahu, gue baru aja pindah gym ya. Gue baru aja pindah di Gold Gym ya. Itu adalah gymnya Arnold Schwarzenegger beberapa puluh tahun yang lalu ya. Gue nggak tahu tepatnya. Jadi gue karena saking mengidolakannya Arnold Schwarzenegger sampai gymnya gue ikutin juga ya. Sekarang kita buka ya. Kita keluarin satu persatu perintilan Autap apa aja. Tapi gue nggak akan urut. Kayaknya gue akan random aja ya. Pokoknya yang tangan gue dapet langsung gue ambil. Ini adalah segmen review atau oprek-oprek yang sehanes-hanesnya atau sejujur-jujurnya, karena sebenarnya memang ini udah malam dan gue emang mau on the way ke gym. Tapi sebelum on the way, ada baiknya gue bikinin video dulu buat teman-teman yang sudah menunggu video gue. Yang pertama, ya nggak usah dijelasin ya, ini celana dalam ya, celana dalam karena gue itu biasanya di gym itu selesai gym langsung mandi, ganti baju, jadi udah siap celana dalam dan udah pasti ada celana ganti ya. Ini ada celana dalam, celana ganti, terus juga baju ganti ya. Tapi tetap walaupun udah kelar nge-gym, tetap bajunya gymania. Biar kayak orang-orang di sekitar gue tuh kayak ngeliatnya tuh for information, jadi gym gue itu di dalam mall gitu. Jadi begitu keluar gym itu langsung mall. Jadi kayak gue anaknya gymaniak gitu. Tau kan yang kayak ya gitulah pokoknya. Yang kesekian, yang selanjutnya itu adalah belt ya. Ini belt ini banyak banget juga yang nanyain, bang ini lu gue lihat di video pakai belt tuh buat apaan sih? Buat ini ya nggak turun bro ya? Enggak sih guys. Sebenarnya itu ini fungsinya adalah untuk menahan back ya supaya nggak cedera. Kalau misalkan kalian ngangkat beban yang udah terlalu berat, contohnya misalnya kalian itu udah pro
bodybuilder, kalian akan angkat beban tuh berat banget yang kayak kita kalau ngeliat tuh kadang gila itu di luar batas manusia banget gitu. Tapi sebenarnya itu bisa, dan gue butuh ini untuk nopang back gue supaya menghindari cedera sih. Sebenarnya gak menghindari sih, ini cuma meminimalisir cedera. Tetap akan ada di semua olahraga, tapi paling nggak ini bantu gue untuk nahan supaya meminimalisir cedera sebesar mungkin, seminim mungkin gitu. Ini belt, ini gue beli cuma 30.000, ini KW ini sebenarnya. Seharusnya ini Better Bodies nih, merek mahal gitu di luar negeri, tapi belinya ya ini gue beli udah lama sebelum gue mampu. Sombong banget ya. Yang selanjutnya adalah dompet. Seperti biasa kalian harus bawa uang, karena biasanya juga gue beli minum di gym gitu kan. Kalau saya nge-gym misalkan minumnya habis, air putihnya habis gitu, gue beli minum, jadi harus bawa dompet. Dan juga isinya ya identitas ya. Dompetnya isi juga nih, kasih lihat juga nih dompetnya nih. Ya ada fotonya Indira, kalian bisa di zoom. Mbak Yu. Ini foto Indira zaman kuliah semester awal, mungkin masih gemuk dia ya. Sebelum akhirnya pacaran lama sama gue, stres, banyak pikiran, akhirnya dia sekarang kurus lagi gitu ya. Terus ada kartu ATM, KTP seperti biasa, recehan buat bayar parkir. Kayak nggak penting ya, karena ini segmennya adalah what's in my bag, bukan what's in my wallet ya. Lanjut, yang berikutnya adalah headphone. Of course, ini headphones ini gua dapat dari studio, jadi gua dikasih gitu sama studio. Thank you studio sudah bersedia. Sudah bersedia memberikan ini ke gua nih. Headphone-nya enak banget guys, buat kalian yang kalau pernah lihat ini di mall. Ada nggak ya di Indonesia? Udah ada belum ya? Gua nggak tahu sih. Kayaknya sih udah ada distributor resminya gitu. Kalian cobain, dan kalau beneran enak kalian beli deh ini. Ini sih gue pakai terus sih, enak banget parah. Bassnya tuh, tau gak sih lo, bikin lo lupa sama dunia. Anjay, lebay banget. Ini bantu buat fokus juga, karena ada penelitiannya bahwa kalau kalian mendengarkan musik ketika nge-gym itu bisa meningkatkan fokus dan juga kekuatan angkatan beban kalian gitu. Dan jeleknya adalah gue percaya itu. Jadi kalau misalkan gue pernah ke gym lupa bawa headset atau lupa bawa headphone, itu pilihannya ada dua. Kalau gymnya dulu pas dekat rumah gue, itu gue balik lagi ke rumah. Yang kedua adalah kalau gymnya jauh dari rumah gue, jadi gue beli di sekitaran gym. Ini serius, gue nggak bisa nge-gym tanpa musik, karena musik gym gue yang lama itu ini pak, remix koplo tau gak lo, yang bikin kupingnya tuh berdarah kuping gue. Jadi gue mesti punya playlist sendiri yang harus gue dengerin sendiri gitu, yang gue nyaman dengerin. Jadi nge-gym itu lebih fokus dan lebih berenergi. Oke, itu tadi headphone. Yang selanjutnya adalah ya kabel data untuk ngecas. Ini yang untuk Android. Terus ini yang untuk iPhone, kabel data iPhone. Gue suka yang pendek-pendek. Kenapa? Kalau misalkan yang panjang itu biasanya melilit-lilit, ribet di dalam tas kusut. Gue nariknya bisa emosi. Begitu ditarik paksa ternyata dia rusak, error. Nah itu gue bisa stres sendiri. Jadi gue biasanya pakainya yang pendek-pendek. Gue lebih suka yang pendek-pendek. Walaupun punya gue panjang ya. Maksudnya kabelnya yang asli itu ada yang panjang di kamar gue gitu. Tapi gue suka yang bawa yang pendek-pendek. Yang pendek itu kadang lebih kuat guys. Kabelnya yang panjang lebih ringkih kan, tadi gue udah bilang kan, lebih ringkih. Yang berikutnya adalah handphone kedua. Terus juga ada botol. Kalau misalkan anak gym itu bilangnya shaker, karena ini sebenarnya bukan botol untuk nyimpan air, tapi biasanya ini untuk ngocok susu. Atau kalau gua itu pertama-tama masuk ke gym itu isinya biasanya adalah BCAA. BCAA itu dipakainya untuk intra workout atau pada saat workout, jadi tenaganya nggak habis-habis. Ya itu suplemen, kalian bisa cari aja di e-commerce kesayangan kalian itu yang tadi pakai diskon dari Picodi supaya lebih murah. Itu namanya BCAA. Gue pakai itu merek Skifation BCAA Intra Workout. Itu harganya sekitar 600.000-an kalau nggak salah. Ini masukin sini, dikocok, udah minum buat pada saat nge-gym. Nanti selesai nge-gym, ininya dibilas pakai air, baru buat minum susu. Yang berikutnya ya udah pasti susunya itu harus dibawa gitu. Jadi ini udah ada isinya BCAA, udah habis dong selesai nge-gym, gue bilas, gue kocok, gue bilas, gue ganti sama isi ini, sama isi air lagi gitu. Minum susu. Karena setelah nge-gym harus langsung diisi protein supaya naik ke dada. Gitu guys. Yang berikutnya, gue bawa beberapa suplemen biasanya. Pertama Habatus Sauda. Ini kalau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah jinten hitam. Ini yang diminum sama Rasulullah juga. Jadi gue percaya sama suplemen ini buat bersihin aliran darah. Ya, buat bersihin darah lah pokoknya.
jadi akan selalu awet muda, sehat, terhindar dari banyak penyakit. Itu yang pertama. Ini gue juga beli di e-commerce kesayangan gue. Terus juga gue bawa vitamin C, ya of course vitamin C buat imun, buat biar nggak sariawan, biar nggak gampang capek, biar nggak gampang sakit, biar nggak gampang keserang virus. Banyak deh pokoknya fungsinya. Itu vitamin C. Terus yang berikutnya adalah kreatin. Kreatin itu gue minum sebelum nge-gym 2 kapsul. Gue pakai yang kreakalin, itu kreatin monohydrate kalau nggak salah. Jadi kreatin itu ada 2 jenis kalau nggak salah, ada yang monohydrate, ada yang satu lagi apa gitu. Ini gue yang inilah pokoknya. Ini paling bagus di pasaran. Ini gue tahu, ini gue dengar dari semua bodybuilder senior, lo pakai kreatin itu yang ini. Dia nggak bikin retensi air. Retensi air itu adalah air keserap ke otot-otot kalian. Jadi otot kalian kelihatan gede tapi padahal isinya air. Jadi begitu pagi-pagi kalian pipis, ototnya kempes. Kira-kira kayak gitu. Ini gue beli juga lumayan mahal nih, mungkin sekitar 300.000, 200.000. Ini di e-commerce kesayangan gue juga. Terus ada ini namanya pre-workout yang tadi gue sebut juga. Pre-workout itu dipakai sesuai namanya pre-workout. Jadi sebelum workout atau sebelum nge-gym, itu gunanya adalah untuk bikin kita lebih fokus, jadi tenaganya tuh lebih ngebus. Kalau misalkan kalian tahu, itu sebenarnya fungsinya sama kayak kuli bangunan, kecapean terus dia minum extra boost ya, itu sama ya. Gue nggak mau sebut merek, jadi kira-kira fungsinya sama. Atau daeng-daeng itu ya, yang daeng-daeng itu kira-kira sama, tapi ini lebih diekstrak lagi kafein sama yang paling penting adalah nitric oxide. Nitric oxide itu fungsinya adalah untuk membuka pembuluh darah, jadi darah ngalirnya lebih cepat ke jantung, heart rate-nya naik, bikin kita tuh kayak kalau lagi lemes gini tuh bisa langsung gitu. Jadi kalau ada yang ngalangin jalan lu tuh bisa tanpa sebab lu tampol gitu, nggak bercanda. Pokoknya ini bikin kenceng deh pokoknya. Kayak kopi hitam lah kira-kira fungsinya sama. Tapi kan kalau sebelum nge-gym minum kopi kan kayaknya pahit gitu kan, yang ada bad mood duluan. Itu pre-workout ini kemarin disponsorin, dikasih. Thank you Mio. Kasih lagi dong. Terus yang berikutnya adalah minyak ikan. Minyak ikan itu fungsinya banyak banget. Isinya tuh ada omega 3, omega 9, ada lemak baik ya. Banyak deh pokoknya fungsinya. Ini bagus buat otak, bagus buat tubuh juga. Lemak baik bantu bakar lemak jahat. Itu. Terus yang berikutnya deodoran, of course, karena gue pakai deodoran ya, kalau enggak ketek gue bau gitu ya. Terus juga ada lagi ini suplemen untuk hati. Karena banyaknya suplemen yang masuk, itu kadang tubuh ngebacanya jadi racun dan kadang beberapa zat-zat kimianya itu mengendap. Jadi mesti dibersihin pakai ini suplemen hati ini, liver hati ya. Ya liver nih. Tuh, terus yang berikutnya ada wax, of course. Ini yang menjaga gue untuk selesai mandi di gym, itu gue nggak bisa kalau rambutnya turun gitu kelihatan nggak maco gitu, nggak jantan. Jadi itu yang menjaga rambut ini tetap berdiri layaknya antena sutet ya. Wax ini nggak pernah ketinggalan. Yang berikutnya, ini Chromic Fuel. Chromic Fuel ini semacam suplemen makanan, ngebantu metabolisme supaya lebih cepat. Jadi ini biasanya gue minum sebelum makan nih, gue minum setengah jam sebelum makan ini. Ini juga gue beli di e-commerce kesayangan gue, e-commerce tempat belanja kesayangan gue. Yang berikutnya ada kipas angin. Ini biasanya gue colok ke power bank. Kalian beberapa kali udah lihat di vlog gue juga. Ini fungsinya the best banget nih. Ini sempat rusak, tapi akhirnya gue cari lagi dan gue beli lagi. Gue sampai belinya tuh 4 lagi karena takut kalau dia rusak lagi ya ada backupannya gitu. Ini berguna banget sih, parah kalau lagi kegerahan. Kadang tuh kalau misalkan habis nge-gym, walaupun udah mandi tuh rasanya tetap kayak gerah-gerah gitu, sumu. Kalau orang Jawa tuh bilangnya tuh sumu. Jadi kayak badannya dingin sebenarnya, tapi keringat tuh tetap keluar terus. Nah ini biasanya ngebantu supaya baju gua nggak basah karena keringat yang sumu tadi. Yang berikutnya ada kacamata. In case soft lens gua bikin mata gua iritasi atau apa, gua harus punya backup kacamata. Pasti bakalan ada yang nanya, lah terus kenapa nge-gym nggak pakai kacamata aja bang? Gua hidungnya itu pesek bos. Jadi kalau misalkan keringetan nih, kacamata nih dari di sini nih, ya, ini tiba-tiba bisa diudel, jauh merosot dia pak. Kalau kena keringet tuh pasti kacamata merosot. Jadi gua sangat amat tidak nyaman kalau nge-gym pakai kacamata. Karena kan kalau nge-gym kan gerakannya itu tau gak sih lu, kayak biayaan gitu, tau gak sih lu, kayak cacing kepanasan gitu. Maksudnya mobilitasnya itu tinggi banget, lu nggak bisa pakai kacamata.
Gue pernah nyoba pakai ikatan yang untuk kacamata itu apa sih, khusus kayak sport gitu, dia diikat gitu di kuping. Kelarnya gue lepas, kuping gue sakit banget. Jadi udah deh, gue memutuskan untuk udah pakai soft lens aja lah kalau lagi nge-gym gitu. Ya, yang berikutnya ada sisir untuk membenarkan jambul supet ini. Terus juga ada tempat soft lens, karena kalau misalkan ya itu tadi soft lens yang misalkan bikin mata gue iritasi, mata gue udah mulai merah, gue langsung cuci tangan, soft lens saya langsung gue masukin tempat soft lens, gue langsung ganti kacamata supaya mata gue nggak buta. Yang berikutnya ada tempat suplemen yang beberapa tuh tempatnya nggak muat kalau gue bawa, itu biasanya gue masukin ke sini supaya lebih rapi juga. Dan ini sih yang penting ingat sama bentuk suplemennya gitu, karena dia nggak ada labelnya, nggak ada apa-apa, jadi cuma plong kosong ini doang. Yang penting diingetin aja, oh ini bentuk suplemen ini, oh ini bentuk suplemen ini itu gitu. Terus ini ya kalian udah tau lah, ini beberapa kali di vlog gue udah sering nongol. Ini cover pentil lah pokoknya. Kalau lagi lumayan itu kan kayak agak gimana gitu ya dilihatnya. Jadi biasanya gue tutupin pakai itu. Terus yang berikutnya lagi, oh ini ada suplemen kalsium. Ini isinya kalsium, magnesium, sama zinc. Ini bagus buat tulang, udah pasti deh pokoknya. Karena kalau misalkan olahraga itu butuh kekuatan tulangnya itu lebih daripada orang yang tidak berolahraga. Jadi gue butuh asupan tulang. Yang berikutnya, ini yang terakhir sih Pak. Udah nggak ada lagi nih. Iya udah nggak ada lagi ya. Nah ini, gue bawa bekal Pak. Bawa bekal yang udah ditaruh di microwave. Jadi kayak makanan instan gitu. Kayak, ya bukan makanan instan sih ya. Pokoknya makanannya tuh udah ready, tinggal di microwave doang. Terus tinggal dibawa gitu. Kayak gini gitu. Ya. Bawa, selesai nge-gym, minum susu, tunggu 45 menit, makan, udah naik deh semua ototnya langsung jadi. Yang tadi habis di gymin, yang tadi habis dimainin, habis dilatih, itu langsung naik, jadinya kenceng kayak gini. Wow. Ya kira-kira kayak gitu. Udah, itu doang. So far isi tas gue udah nggak ada lagi. Sama ini obat jerawat, ini nggak sengaja ke bawah, kayaknya nggak sengaja masuk sih. Udah nggak ada lagi, kosong sama sekali. Ya, so guys, itu dia tadi video what's in my bag gym version gua. Semoga teman-teman yang dari kemarin nanyain dan nagih-nagih untuk bikinin gua video ini gak penasaran lagi apa sih isi tas gua, ya gak kepo lagi, gak KEPO lagi ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video ini, klik tombol like. Kalau misalkan kalian gak suka, boleh dislike. Terus tulis di comment box di bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikin lagi nextnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan, karena itu gratis seumur hidup tanpa dibungkus biaya apapun. Jadi kalian gak usah takut, dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng atau bel yang bentuknya seperti ini. Supaya kenapa? Supaya kalau misalkan gua ada upload video baru atau ada update video baru, kalian gak bakalan ketinggalan. Atau biasanya tuh viewers gua bilang itu notif squad. Wih, biasanya tuh yang komen-komen first. Itu biasanya dia aktifin tombol lonceng atau bel yang tadi gua udah kasih tahu kayak gimana bentuknya. Buat teman-teman penonton gua, viewers gua yang belum bergabung Utafelas ya, gimana sih cara joinnya? Itu gampang banget. Kalau misalkan mau join Utafelas ya, yang isinya tuh orang-orang kece, orang-orang keren semua, itu cukup follow gue di Instagram di @gustavode dan juga subscribe gue di channel ini ya. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Utafelas di @utafelas. Nanti kalian kalau udah follow langsung aja DM, Kak, aku mau dong join grup lainnya. Di situ ada gue, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng. Video apa yang harus gue bikin nextnya, video apa yang kalian suka, video apa yang kalian gak suka. Nanti kita bisa tukar pikiran. So that's it guys. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye bye. Thank you.